Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhharu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memilih kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu kuliah subuh. Mudah-mudahan tidak lupa kita selalu berdoa semoga setiap tapak langkah yang kita tujukan ke menghadiri majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala hitung sebagai menghapus dosa-dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadir kita di sini akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dinaungkan sayap-sayap malaikat, dan yang paling utama adalah kita disebut dengan bangga oleh Allah di sisi makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan pada pagi hari ini, fulana bin fulana pada pagi hari ini hadir di rumahku untuk menyebut-nyebut namaku, untuk mengkaji ilmuku, dan tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya nama kita yang disebut dengan bangga oleh Allah, tapi nama kedua orang tua kita, nama orang tua kita pun insyaallah pada saat ini disebut dengan bangga Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk mulia di sisinya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan ini pengingat bagi diri saya, khususnya dan untuk para jamaah semuanya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, karena begitu banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan dalam ketika kita bermajelis ilmu. Baik jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pada beberapa waktu lalu, 1 bulan yang lalu, kita sudah sampai di duduk di antara 2 sujud. Bagaimana duduknya? Kemarin sudah kita bahas bersama, kita sudah praktekkan duduk secara iftirashi, yaitu duduk dengan duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanannya tegak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sunnahnya, yaitu meletakkan ujung jari tepat di atas kedua lutut. Jangan melebihi ujung jari, jangan sampai melebihi posisi di lutut. Kemudian juga membaca doa. Itu kemarin sudah kita bahas bersama, dan insyaallah mudah-mudahan sebelum Ramadan tinggal 2 kali lagi bagus kalau salah. Dari pertemuan lagi insyaallah mudah-mudahan bisa selesai sampai zikir. Bagaimana zikir? Mungkin saya tata cara zikir yang bagaimana sih cara menghitung, kan disurahkan ya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bagaimana cara menghitung dengan jari yang insyaallah ini kami dapatkan dari guru-guru kami yang sampai kepada kami, dan kembali lagi kami sampaikan bahwa ini bukan yang paling benar, tetapi insyaallah ini adalah semua sesuatu yang benar karena bersumber dari para guru kami yang insyaallah mendapatkan bersama dari gurunya, kemudian dari para ulama, dari kepada tabi'in pada para sahabat, insyaallah bermuara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebelum memulai kajian, mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada guru kami yang menulis kitab ini, yaitu Abu Muhammad Zain Al-Qasim bil Fathur Rahim azmatkan
kepada guru-guru beliau, kepada guru kami juga Ahmad Ridha, kepada guru kami dari Pondok Pesantren Az-Zain, kepada gurunya yaitu Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Maki, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki, kemudian kepada guru-guru beliau dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadina wa likunnatin salah wa ila hadratin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sallallahu lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sunnah selanjutnya adalah duduk istirahat sejenak sebelum berdiri. Jadi ketika setelah sujud kedua menuju rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat, yang sunnah adalah duduk sejenak sebelum berdiri. Jadi ada beberapa dari teman-teman kita yang dari sujud itu kadang langsung berdiri. Itu sebenarnya sunnahnya adalah berdiri, duduk sebentar, duduk sejenak sebelum berdiri. Membaca takbir ketika bertepatan, mengangkat kepala dari sujud dan memanjangkan takbir hingga berdiri sejenak. Ini ada juga dari saudara-saudara kita yang kalau takbir itu singkat banget, Allahu Akbar. Padahal dari yang kita sudah pelajari bersama dari kemarin adalah bacaan takbir itu sesuai dengan gerakan kita. Ketika dimulai gerakan itu dimulai juga dengan zikirnya, yaitu dengan bertakbir Allahu Akbar. Maka ketika gerakan itu panjang dari sujud ke berdiri, berarti memang zikirnya, pembacaan zikirnya itu juga harus panjang. Allahu Akbar sampai selesai bacaan, juga selesai gerakan, selesai juga bacaan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Maka Ayyub rahimahullah berkata, "Aku naikkan pada Abu Kibalah bagaimana salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia menjawab seperti salat Syekh Amr bin Salimah. Ayub mengatakan, dari Syekh tersebut menyempurnakan takbir. Maksudnya apa? Yaitu memanjangkan takbirnya dari mulai gerakan sampai akhir gerakan itu. Jadi dipanjangkan Allahu Akbarnya ketika dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, dan juga dari sujud kedua sampai berdiri. Kemudian yang kedua adalah ketika akan berdiri pada rakaat yang tidak terdapat tasyahud, maka sunnah duduk sejenak dengan cara iftirashi. Mana sudah kita pelajari bersama bagaimana duduk iftirashi, yaitu duduk dengan di atas kaki kiri. Nanti mungkin Pak Agus ini yang saya lihat paling sempurna mungkin karena kakinya panjang kali Pak Agus. Kaki yang panjang jadi bisa sempurna banget gitu. Apa ininya? Kalau saya masih agak miring, agak susah. Dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu, ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berada pada rakaat ganjil dari salatnya, beliau tidaklah bangkit hingga beliau duduk tegak. Artinya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk sejenak sebelum berdiri. Kemudian ini yang terdapat beberapa kali perbedaan, bagaimana sih tangannya. Posisi tangan ketika mau berdiri, ada yang dikepalkan, ada yang dilebarkan tangannya, dihamparkan tangannya, jari-jarinya. Apa yang kami dapatkan dari guru-guru kami adalah yang lebih tepat adalah bukan dikepalkan tangannya, tapi lebih dihamparkan tangannya, bukan dihamparkan, apa ya namanya ya? Dilebarkan tangannya. Dari Abu Kilabah rahimahullah, Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu pernah datang kepada kami, kemudian ia salat dengan kami di masjid kami ini. Kemudian ia berkata,
aku sholat bersama kalian walaupun sebenarnya aku tidak semata ingin sholat. Jadi terkadang sholat ini juga bisa jadi untuk mencontohkan bagaimana gerakan sholat itu. Namun aku ingin memperlihatkan pada kalian bagaimana aku melihat Nabi SAW sholat. Maka Ayyub rahimahullah berkata, aku tanyakan pada Abu Qibalah bagaimana salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab seperti salat Syekh kita Amir bin Salimah. Ayyub rahimahullah mengatakan, dan Syekh tersebut membawakan bacaan takbir sejak sebelum berdiri. Jika beliau mengangkat kepala beliau dari sujud kedua, beliau akan duduk dan bersandar dengan hamparan dengan tangan di atas tanah kemudian berdiri. Maksudnya ini yang ditafsirkan oleh guru-guru kami, yang guru-guru kami dapatkan adalah tangannya, posisi tangan adalah dihamparkan, bukan dibuka ya, bukan dikepalkan. Kemudian mengangkat kedua tangan sebelum mengangkat kedua lutut saat bangkit. Nah, ini juga sunnah juga. Apakah ketika dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua itu mengangkat kedua tangan, maka yang kami dapatkan adalah 4 saat di mana kita juga mengangkat kedua tangan, yaitu yang pertama adalah saat takbiratul ihram, yang kedua saat akan ruku, yang ketiga adalah saat berdiri dari rakaat ketiga menuju ke rakaat keempat. Yang kedua adalah saat ruku, itu diangkat tangannya, kemudian berdiri dari ruku. Kemudian yang keempat adalah saat dari rakaat kedua menuju ke rakaat keempat. Itu adalah saat di mana kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Nanti insyaallah akan kami praktekkan bagaimana dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Kalau yang kami dapatkan adalah tidak mengangkat kedua tangan. Jadi ketika bangkit dari sujud, tangannya tidak diangkat sejajar dengan telinga. Itu yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau akan sujud, beliau akan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila beliau akan bangkit, beliau akan mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini sunnahnya bagaimana cara mengangkat kedua tangan dan juga bagaimana bangkit dari sujud. Mungkin akan saya praktekkan biar lebih jelas ya. Jadi dari duduk iftirasi, kemudian sujud kedua, dan ketika berdiri adalah memanjangkan takbirnya. Allahu Akbar. Posisi tangannya berada di lutut lagi. Allahu Akbar. Dan di rakaat pertama ke rakaat kedua tangannya tidak diangkat. Kalau rakaat kedua menuju ketiga baru diangkat. Kita setelah tasyahud awal kemudian berdiri, ini baru yang tangannya disunahkan untuk diangkat. Seperti itu. Insyaallah nanti pembahasan setelah ini adalah tasyahud awal. Baik, kemudian setelah ini adalah bagaimana sunnah dalam tasyahud awal atau tasyahud awal. Yang pertama adalah mengucapkan takbir sejak mulai bangkit dari sujud hingga duduk dengan tegak. Ini adalah kaidah umum bahwa setiap gerakan ini adalah disunahkan dari mulai bergerak sampai selesai gerakan itu. Sepanjang itu juga gerakan zikir kita. Dan juga ini ada satu lagi yang saya lupa. Saat dari sujud pertama sampai menuju sujud kedua, ini banyak sekali jamaah-jamaah yang kadang-kadang kurang sabar ya,
Jadi imamnya masih belum ada gerakan rukuk, tapi dia udah mau mulai duluan, udah begini duluan nih. Padahal imamnya belum mau sujud kedua, tapi dia udah gerak duluan, udah begini aja. Ini kalau kata teman saya nih, kalau malaikat bisa bisa megang tengkuknya, dipegang nih pasti. Jangan, tidak boleh ada gerakan dulu. Jadi sebelum sebagai jamaah adalah adabnya selesai dulu gerakan, selesai sempurna dulu gerakan si imam, baru si makmum itu melakukan gerakan. Ini yang banyak juga mau mau sujud kedua, nungguin imamnya masih baca tapi udah gini aja. Ini yang tidak boleh. Ini tidak adabnya, tidak sesuai itu, dalam artian buru-buru imam, cepetan-cepetan gitu. Tapi sebenarnya adalah imam selesai gerakan sempurna dulu, baru kita melakukan gerakan. Ketika imam sujud selesai, baru kita melakukan gerakan sujud seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tasyahud awal, yaitu tadi mengucapkan takbir sejak mulai bangkit dari sujud hingga duduk dengan tegak. Yang kedua adalah duduknya bagaimana, yaitu duduk secara iftirashi, yaitu yang kita sudah dijelaskan tadi, duduk di atas kaki kiri, kaki kanannya tegak. Itu bagi yang tidak punya penyakit. Kalau sakit mungkin itu ada uzur. Dari Abu Humaid Asy-Syaidi radhiyallahu anhu, ia menceritakan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dari 2 rakaat, beliau akan duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki yang kanan. Artinya adalah duduk secara iftirashi. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah menghadapkan seluruh jari kaki kanan ke arah kiblat. Ini tadi artinya adalah sempurna ya, tegak dengan sempurna sehingga kaki-kakinya, jari-jarinya bisa menghadap ke kiblat. Dari Wasi bin Hibban rahimahullah, ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyukai agar semua anggota badannya menghadap kiblat ketika salat, bahkan ia menghadapkan ibu jarinya ke arah kiblat. Ini yang disebutkan tadi bahwa sebisa mungkin jari-jari kaki kita juga sempurna, menekuk dengan sempurna, ditekuk sempurna sehingga bisa menghadap ke kiblat. Kemudian dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, di antara sunnah salat adalah menegakkan kaki kanan, menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadisnya sahih. Kemudian meletakkan ujung jari tangan kanan di atas lutut kanan dan ujung jari kiri di atas lutut kiri. Ini sama adalah posisi tangannya ketika duduk di antara 2 sujud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya tepat di atas lutut kirinya dan tangan kanannya tepat di atas lutut kanan. Kemudian melipat semua jari selain telunjuk dan ibu jari ketika membaca tasyahud. Jadi dari awal tasyahud itu bagaimana posisi jari-jari kita, yaitu kecuali kedua telunjuk. Jadi dari awal itu memang sudah telunjuk dan ibu jari itu ada 2 riwayat, ada yang satu begini dengan satu jempol ibu jarinya menempel ke jari telunjuk. Jadi dari awal itu sudah diluruskan, tapi agak dibengkokkan sedikit, nanti ada pembahasannya nanti ada. Kemudian yang kedua adalah, cara kedua adalah seperti ini. Ada 2 riwayat. Yang pertama adalah seperti ini, ibu jarinya menempel ke telunjuk. Kemudian yang kedua adalah seperti ini, ibu jari dan jari tengah disatukan seperti ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kemudian beliau melipatkan jari dengan hitungan 53. Artinya apa? Jari telunjuk dan ibu jari memiliki 5 ruas
masing-masing ruas dihitung 10 ini, tapi kurang lebihnya artinya seperti ini. Di tasyahud awal ini yang dibahas di sini adalah jari-jarinya seperti ini. Dari awal sudah seperti ini, bukan bukan disatukan semuanya, tapi dari awal adalah sudah jari telunjuk dan ibu jari sudah dibuka, sudah dikedepankan. Kemudian sunnah selanjutnya adalah mengangkat jari telunjuk ketika mengucapkan illallah dan tidak perlu menggerak-gerakkan tangan. Ini yang khilafiyah juga, ada beberapa dari saudara-saudara kita yang berpandangan bahwa harus digerak-gerakkan, ada yang naik ke atas, ada yang ke samping. Itu khilafiyah, tapi apa yang kami dapatkan insyaallah yang diajarkan dan sesuai dengan sunnah dari Imam Asy-Syafi'i adalah cukup ketika mengucap illallah adalah posisi tangannya diluruskan. Bahwa Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya ketika beliau berdoa tasyahud dan tidak menggerakkannya. Hadis riwayat Abu Daud, hadisnya sahih. Jadi menurut Imam Syafi'i adalah tidak digerak-gerakkan. Imam Mullah bin Ali Al-Qari rahimahullah, beliau berkata maksud ketika beliau berdoa adalah ketika mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian menundukkan sedikit jari telunjuk saat mengisyaratkan. Jadi jari telunjuk itu juga bukan dilurus seperti ini, tidak, tapi adalah sedikit ditundukkan. Kurang tepat ketika lurus seperti apa, apalagi ada yang lebih naik ke atas gitu ya mungkin. Wallahu alam, isyarat mungkin isyarat tauhid mungkin ya. Tapi apa yang sampai dari guru-guru kami adalah jari telunjuknya sedikit dipegokkan, ditundukkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dengan mengangkat jarinya yang telunjuk sedikit beliau tundukkan, artinya tidak lurus. Kemudian ketika mulai mengisyaratkan jari tersebut, mata diarahkan dari tempat sujud kepada telunjuk. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan jari telunjuk dan tidak memalingkan pandangannya kepada isyarat telunjuknya. Kemudian membaca doa tasyahud. Ini mungkin sudah kita paham bersama, tapi baru kemarin yang pembahasan kemarin yang dibahas oleh guru adalah penggunaan sayyidina dan apakah menggunakan sayyidina atau tidak. Menurut guru kami sebagai adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membaca sayyidina, menggunakan sayyidina. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud sebagaimana mengajarkan kami surat Al-Qur'an. Beliau membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan tasyahud awal. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga setelah doa tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi menurut guru kami tetap menggunakan sayyidina. Ini pembahasannya agak panjang, tapi tidak apa, kita baca saja. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, pernah ada seorang laki-laki datang hingga duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang bersama beliau, lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, adapun mengucap salam atasmu kami sudah mengetahuinya. Bagaimana caranya salat ke atasmu ketika kami membaca salawat dalam salat kami? Semoga Allah bersalawat atas dirimu." Rasulullah menjawab, "Semoga Allah bersalawat atas dirimu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam hingga kami berharap seandainya orang tersebut tidak bertanya kepada beliau. Kemudian Nabi menjawab, "Jika kalian mau bersalat atasku, maka ucapkanlah
idza antum sallaitum alayya faqulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian sangat dianjurkan menambah lafaz sayyidina, ini pembahasannya atau artinya Tuhan kami sebelum menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Ta'ala mengajarkan adab sopan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Artinya janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah di antara kalian seperti panggilan sesama kalian. Quran surat An-Nur artinya apa? Jangan mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dengan Allahumma salli ala Muhammad. Itu artinya adalah sama panggilannya dengan panggilan ke selain Muhammad. Maka dianjurkan untuk menambah kata sayyidina sebelum menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak terlalu lama namun hanya sampai membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada juga di imam kami di masjid kami di kantor itu ada yang sampai sangat lama. Ketika saya selesai membaca tasyahud secara sempurna, itu beliau masih membaca Allah alam apa yang dibaca, tapi beliau masih belum selesai. Sampai saya bacaan selesai belum selesai. Allah alam apa yang beliau baca, tapi apa yang kami dapatkan dari bukunya adalah sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kemudian kita berdiri. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berada pada rakaat yang pertama, maka beliau duduk seolah beliau berada di atas batuan panas. Artinya apa? Ketika kita duduk di atas batuan panas adalah kita tidak berlama-lama, tidak terlalu lama dalam duduk tasyahud awal, harusnya lebih singkat dibandingkan duduk tasyahud akhir. Kemudian setelah bangkit dari tasyahud awal dengan tegak, disunahkan mengangkat tangan seperti cara sebelumnya. Ini yang saya sampaikan sebelumnya adalah di mana ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga adalah diangkat tangannya seukuran telinga. Kemudian mengucapkan takbir setelah bangkit dari tasyahud awal hingga berdiri tegak dan meletakkan tangan di atas dada. Ini adalah kaidah yang umum, yaitu mengucapkan zikir takbir Allahu Akbar dari awal gerakan sampai gerakan itu selesai. Ini duduk tasyahud awal. Bagaimana tadi duduknya kami praktekkan mungkin biar lebih jelas. Duduknya adalah iftirashi, duduk di atas kaki kiri, telapak kanan lurus, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Kemudian bagaimana posisi tangan? Posisi tangan kiri adalah tepat di atas lutut, jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke depan juga, jangan overlap katanya. Posisi tangan kiri adalah tepat di atas lutut. Kemudian tangan kanan juga tepat di atas lutut, dan dari awal sudah ditekuk, ketiga jari ini sudah ditekuk seperti ini, tapi agak ditundukkan. Pandangan mata kita ada yang menyebutkan ke tempat sujud kita, ada yang menyebutkan ke di antara kedua lutut kita. Dari awal seperti posisi pandangan adalah di tengah-tengah atau di tempat sujud. Kemudian ketika bacaan asyhadu an la ilaha illallah itu baru diangkat telunjuknya. Tapi diangkatnya bagaimana? Apakah lurus, apakah ke atas? Ini kurang tepat, yaitu yang lebih tepat adalah ditekuk jari telunjuknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga yang kami dapatkan, tapi ini
dari lain guru, asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk, kemudian jari ibu jarinya baru wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini baru diangkat juga. Tapi yang lebih kuat adalah jari telunjuk ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu isyarat. Kemudian bagaimana posisi berdiri tadi setelah tasyahud awal, sunnahnya adalah sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak memanjangkan sampai akhir. Tapi bagaimana kalau memanjangkan sampai akhir? Boleh juga, tapi yang lebih baik adalah seperti hadis Rasulullah, seperti duduk di atas bara, yaitu tidak berlama-lama. Kemudian posisi tangan ketika berdiri adalah Allahu Akbar, diangkat kedua tangannya. Itu sunnah dari gerakan tasyahud awal menuju berdiri sempurna. Mungkin ini dulu, ke depan masih ada pembahasan duduk tasyahud akhir, dan juga insyaallah akan kita lanjutkan sampai kepada bacaan-bacaan zikir. Tasyahud akhir, kemudian salam. Oh iya, masih salam. Bagaimana gerakan salam? Sedikit saja gerakan salam, mungkin bisa dipraktekkan nanti, bisa diamalkan. Bagaimana ketika kita salam, posisi wajah kita, bagaimana yang sesuai sunnah. Yang sudah saya sampaikan adalah posisi tangan jari kaki kiri adalah bukan diluruskan tapi ke depan, menghadap ke kiblat. Ini yang agak susah. Bagus nih, bisa bagus nih. Saya kurang tegak nih. Susah saya tegaknya. Kemudian bagaimana salam adalah gerakannya bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tapi lebih tepatnya adalah ada jeda. Ketika assalamualaikum baru warahmatullah, baru ketika warahmatullah itu kita tengokkan wajah kita, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian salam kedua, ini salam sunnah, assalamualaikum warahmatullah, itu seperti itu. Dan apakah pakai warahmatullahi wabarakatuh? Yang kami dapatkan adalah tidak sunnah, lebih tepat adalah tidak memakai. Cukup dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh. Yang sunnah di mana ketika assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh adalah ketika kita sholat jenazah. Kalau kita sholat jenazah adalah sunnahnya melengkapi salam itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah ketika kita sholat jenazah. Tapi ketika kita sholat 5 waktu atau sholat sunnah lainnya, yang lebih sunnah, yang lebih tepat adalah cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi dalam gerakan sholat. Membaca kitab ini semata-mata adalah untuk sebagai pengingat bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan bersama. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita hadir di majelis-majelis ilmu, sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.